di fase kehidupan karir gue di awal-awal, kayaknya gue emang fokus on karir doang gitu. Mungkin what I mistaken was the fact that I thought productivity itu adalah kalau lu kerja terus. Kalau lu nggak work hard in the beginning, kayaknya susah juga untuk work smart. Tadi kita udah ngobrol banyak tentang hustle culture gitu ya, pengalamannya Agung sendiri, kita ngomongin tentang burnout. Nah, kita mau gali lebih dalam nih, kira-kira apa lagi sih yang menyebabkan burnout? Kita coba lanjutin di part 2 ini ya. Kayak gue pernah dikasih sebuah nasihat yang nempel banget sama salah satu mentor gue lah ya, waktu gue masih awal karir gitu. Dan sekarang karena gue jadi nempel gitu. Jadi kata dia, in life itu ada 5 hal gitu. Kerja, love life, keluarga, hobi, sama temen. Okay. And you can only choose 3. Kalau lu choose more than 3, lu bakal kelabakan gitu. Jadi lu harus build prioritizations. At that time gue pengen lakuin semuanya gitu kan. Kayak gue pengen live the life the fullest gitu kan. Masa gue cuma milih 3 gitu ya. Tapi that's the wisdom of prioritizations gitu ya. Ketika lu bisa bilang kayak, oh this is my priority gitu. Misalnya priority gue misalnya nomor 1 adalah keluarga gitu. Ya nggak bisa gue misalnya I spend more time on my hobby gitu, nggak bisa gitu. Karena my number 1 priority is my family gitu kan. Atau misalnya kayak, oh my number 1 priority is my work. So yang di bawah-bawahnya harus ngikutin priority number 1 gitu kan. Mungkin punya statement itu juga menurut gue nggak bisa instant gitu ya. Dan kadang-kadang ini hal yang sering gue ngerti juga ya dari beberapa orang yang gue anggap mentor gitu ya. Yang gue anggap gue belajar adalah karir itu nggak linear gitu kan. Kayak hidup tuh nggak linear, ya lo mengerti banget lah pasti. Karir tidak linear, kayak lo nggak tahu gitu, kayak kok gue tiba-tiba jadi HR gitu, kok gue tiba-tiba ngerjain ini gitu. But that's part of itu kan, part of the career gitu. Dan kayak gue ada satu buku yang gue suruh anak-anak yang di umur 20-an baca gitu ya, soalnya gue udah nggak 20-an. Judulnya Defining Decades gitu. Which sebenarnya yang menarik dari bahasan di buku tersebut itu adalah bagaimana di umur 20-an, di awal umur lo, ya explore as much as you can, karena the biggest learning is actually bukan apa yang lo mau, tapi apa yang lo nggak mau, gitu. Jadi lo tahu gitu, oh gue nggak akan prioritize hobi gue gitu, karena kalau gue prioritize hobi, gue nggak akan happy kalau gue prioritize family gitu. Or kebalikannya gitu. Gue gak akan bisa se-happy itu kalau misalnya gue prioritize on my family gitu. So I have to prioritize on my work gitu. Karena achievement, uang, title, itu hal yang bikin gue happy misalnya. Jadi I think again, since we are talking about muscle and wisdom that we built along the time inside hustle culture, I think it creates mentality untuk build prioritizations gitu. Sehingga kalau misalnya lu bilang semuanya priority, itu namanya nggak jadi priority lagi ya. Iya. Iya. Dan itu juga something yang gue pelajarin berevolusi gitu ya. I didn't know that in the beginning. Makanya I think kayak kalau kita nulis buku, what you can learn in your 20s, kayaknya bakal laku gitu ya. Karena kayak emang banyak sekali hal-hal yang kita tuh baru belajar ya along the way gitu. Salah satu contohnya adalah bahwa making peace with myself that life is a trade-off. You cannot have it all. Gitu kan, kalau dulu kayaknya ambisius gitu kan, optimis dan idealis gitu kan, I can do everything gitu. Tapi setelah menjalani makin lama makin berat, makin lama makin banyak tanggung jawab gitu ya, nggak bisa sih. Emang you gotta prioritize and you gotta make peace with the fact that when you prioritize something, you're not doing the other thing. Jadi ya kayak tadi, instead of lu pilih 5, which is mustahil, lu mesti pilih 3. Dan you just need to make peace yang sama 2 yang lo nggak bisa prioritize gitu kan. Gitu sih. Nah, kita tuh punya value ya di company ini. Kata-katanya itu adalah we serve others optimally by taking care of ourselves. Jadi kita cuma bisa kerja baik sama orang dan kita bisa bantu orang lain itu ketika kita taking care of ourselves gitu ya, kita jaga diri kita sendiri. Ya sama lah, mirip-mirip kayak kalau naik pesawat gitu kan. Silahkan bantu diri Anda sebelum Anda membantu orang lain gitu. How do you think this is relevant to you? That's a good point. I think lebih soal conscious kali ya, and awareness, self-awareness and self-conscious gitu ya. I guess kalau kita ngomongin self-awareness dan consciousness ya, it goes a long way, not just in work gitu ya.
tapi juga in daily life kali ya. Maksudnya dilakukan apapun gitu. Jadi I guess kalau misalnya can I relate with that culture, that values, definitely can. Karena apa ya, mengerti tentang diri sendiri gitu ya, mengetahui diri sendiri. Karena kan juga namanya orang tuh kan bukan sesuatu yang kayak A aja gitu ya. Bukan nggak binary gitu ya, nggak kayak antara gue 1 atau 0 gitu. Gue kayak berubah-berubah gitu tergantung keadaan kan, yang hari ini apa yang terjadi kemarin-kemarin, apa yang lo expect-kan terjadi, lagi bulan apa. Mungkin lo kalau lagi ngobrol sama Agung di bulan Ramadan beda gitu sama Agung di bulan Desember gitu kan. I guess kalau kita ngomongin nge-build diri sendiri, mikirin diri sendiri, ya bener kayak di pesawat gitu ya, kayak by the end of the day, it's not about kayak self-centered gitu ya, not about kayak making yourself main character in your movie gitu, tapi bagaimana caranya kita tahu kita tuh apa sih gitu. Nah, I think yang paling penting adalah kita tahu kita mau ngapain gitu. Karena ketika kita ngomongin tadi, yang ngomongin kayak hustle culture, burnout, dan macam-macam gitu ya, by the end of the day, itu ya karena nggak ada alignment between what you are now gitu, yang lo tahu, gue tuh secara full aware, gue tuh apa sih, gue tuh kayak gimana sih gitu. Terus habis itu apa yang lo mau dan apa yang terjadi gitu kan. Jadi karena itu nggak align, jadinya kayak kok gue capek banget, atau gue kayaknya gue ngerjain sesuatu yang kayak apa sih endingnya, apa sih what is it for me gitu kan. Atau bahkan kayak kok gue ngerjain sesuatu tapi company gue nggak kasih apresiasi gitu ya. Atau bos gue nggak kasih apresiasi karena nggak align gitu kan. So between that philosophy gitu ya, on self awareness itu sebenarnya kalau kita pengen kalau gue personally ngelihat itu ya sebenarnya hal yang emang harus mungkin kayak faith ya, harus kita punya terus gitu, kayak harus kita jaga terus, harus kita latih terus gitu. Karena without self awareness ya kita nggak tahu kita siapa, dan alignment terhadap semuanya tuh jadi nggak dapet. Hence lu somehow ngerasa kayak suffered aja gitu, kenapa ya gue kayak gini gitu. Dan menurut gue itu hal yang di modern age makin kerasa kali ya, karena productivity tinggi, expectation tinggi, kita selalu on the device gitu ya. Kayak another thing, so we have less time to think and be aware kalau misalnya kita tuh siapa gitu, atau kita tuh maunya apa gitu. Gak ada waktu kadang-kadang ya, Dis ya. Kayak gue cerita sama lu gitu, kadang-kadang loh kok tiba-tiba udah di bulan Desember cuti gue masih 12 gitu kan. Kayak gimana? Kayak boro-boro lu mau mikirin tentang kayak gue tuh siapa sih, apa yang gue pengen gitu. Orang cuti aja nggak pernah gitu kan. Untuk istirahat aja nggak pernah, untuk kayak punya self reflection saya nggak pernah gitu ya. Gimana kita bisa build alignment gitu. Lo ditanyain sama bos lo gitu misalnya kayak jadi sebenarnya plan lo apa gitu, 3 tahun ke depan apa, misalnya ditanya, seringkali hal yang gue dengar juga gitu, kayak company ini apa ya supportnya untuk training dan improvement atau self development untuk karyawannya gitu. Company bisa bikin program macam-macam, mau spend uang, tapi by the end of the day orang banyak yang nggak happy juga dengan kegiatan itu, karena ketika kita tanya sebenarnya lo sendiri nih 3 tahun ke depan kebayangnya ngapain sih, jadi apa sih gitu. Itu aja seringkali nggak bisa dijawab gitu, karena we don't have time to do self reflections and be aware of ourselves, be conscious about ourselves, what do we want to do gitu, and who we are today sih. Oke. Iya, jadi kalau gue boleh menyarikan nih, correct me if I'm wrong gitu ya, I'm gonna take the liberty to summarize our discussion. Tadi kita banyak ngomongin burnout, yang adalah derivatif dari hustle culture gitu kan. When you prioritize career over a lot of things gitu ya, you will biasanya lu bakal ngerasa burnout. Ya iyalah gitu kan, kerja terus, apalagi kalau working so many hours gitu. Dan itu kayaknya bisa banget terjadi karena nomor satu ya, lu mungkin emang ada di dalam fase itu gitu kan, fase di mana you need to do the grinding work in order for you to be able to attain the wisdom, the muscle, dan seterusnya. Tapi another part adalah mungkin karena you don't work in alignment antara apa yang lo mau, antara apa yang dibutuhkan company, antara apa yang juga lo bisa lakukan. Jadi ya rasanya ya berat aja terus gitu kan. And so one of your suggestions adalah
gimana caranya supaya take some time out of your busy schedule, di minimize tuh working anxiety-nya gitu kan, try to be able to manage that. Jadi lu bisa punya quality time dengan diri lu sendiri, ask those philosophical questions yang mungkin emang rada-rada asing ya buat bagian orang gitu kan, nanya-nanya pertanyaan kayak gitu, tapi that is important for you to be able to have that alignment, dan jadinya ya jadi bisa lebih produktif dibandingin ya jalannya tuh mesin terus-terusan gitu kan tanpa ada breaknya. Bener nggak kira-kira yang gue tangkap dari bener banget hari ini? Iya, emang gadis mengerti gue banget. Bener 100%. Gue nggak no revision. Oke. Thank you banget sih. Menurut gue, I learned a lot juga from this conversation today gitu ya. Anything yang lo pengen bagi gitu ya. How do you think others can learn maybe from your experience? Selain yang tadi ya, yang nanti kayaknya bakal jadi cikal bakal what you need to do when you're 20s. Anything else dong yang kayaknya lo pengen orang lain belajar gitu ya, dari hustle culture, dari burning out, dari pengalaman lo gitu. Ya balik lagi ya, kayak your last questions really hit the mark lah. Kayak awareness gitu ya. Menurut gue sih di luar dari hustle culture, burnout dan semacam, another root problems yang kita sering lupain itu tadi sih, kayak we never ask ourselves kayak what we want to do and who we are, what we can do gitu ya. Sehingga akhirnya kita jadi jalanin aja gitu. Jadi ada istilahnya lah, you are sliding gitu in life, not deciding gitu kan. Dan ketika you are sliding ya gimana caranya lu mau happy gitu. Gimana caranya lu nggak burn out gitu. Karena again, burn out itu kadang-kadang kayaknya kok gue perasaan gue kerja jam 10 sampai jam 6 tapi kok gue burn out gitu. Bisa jadi ya simply karena lu udah nggak cocok aja gitu sama culture-nya, karena emang nggak align sama your own alignment, atau misalnya lu udah nggak cocok aja sama pekerjaan lo, misalnya kayak kok gue udah nggak align ya, kok gue capek banget ya, karena basically kalau lu tahu lu sebenarnya tuh pengennya seharian crunching Excel gitu, tapi gue jadinya seharian ngomong sama orang gitu kan, dan buat setiap orang tuh jauh jadi lebih capek gitu, lebih cepat burn out. Having no awareness itu create tadi ya burnout yang jauh lebih cepat, dan akhirnya hustle culture ini sesuatu yang menurut gua nggak bisa di measure dengan objektif gitu ya, karena spektrumnya itu panjang gitu, dan spektrumnya itu balik lagi tergantung orang. Karena kalau misalnya kita lihat lah sekitaran kita gitu, banyak banget kok orang yang kerja dari subuh sampai malam gitu ya, tapi kok dia happy aja gitu, semangat aja gitu. It's part of their life gitu kan, dan nggak ada komplain soal burnout gitu kan, karena itu ada alignment sama dirinya sendiri. Dan salah satu inspiration gue waktu build warung pintar adalah ibu dan bapak warung yang ada di kampus gue yang jualan mie gitu ya tiap malam gitu. Selama 35 tahun mereka bikin mie cuman buat naik haji gitu. Tiap malam, nggak pernah libur gitu, dan mereka enjoy it gitu, berinteraksi gitu. Jadi, dan I think that's again ketika misalnya lu dapat alignment gitu ya, dan ketika lu udah dapat alignment sama diri lu, apa yang lu mau, dan of course lu pasti berubah gitu, manusia pasti berubah, tenses pasti berubah gitu. Tapi ya by the end of the day what I'm trying to say is build alignment, dan misalignment itu sering kali itu malah jadi factors untuk bikin kita burn out instead of the actual times yang kita spend untuk kerja setiap hari gitu. Nah mungkin kalau gue boleh tambahin, karena sometimes mungkin bukannya mereka nggak mau nanya gitu ya, tapi mereka nanya tapi kayak nggak tahu gue jawabannya apa. Kayak gue juga belum tahu nih sebenarnya gue tuh mau ngerjain apa sih, sebenarnya gue tuh cocoknya kuatnya ada di mana, dan what makes me burn out. Itu kan hal yang juga lu temukan along the way gitu kan. Jadi sometimes we haven't found the answers yet. Nah mungkin kalau gue boleh nambahin sedikit, suggestionnya adalah kalau lu belum menemukan jawabannya, ya nggak apa-apa. Doesn't mean that you should stop asking yourself. Karena ya sometimes ya jawabannya lu bakal temuin nanti-nanti gitu ya. Tapi keep asking, don't stop asking, karena it's very important. Ini relatable banget karena I was in that situation. Gue inget banget, dan yang ngingetin gue itu actually si Brian. Gitu kan, kayak gue burnout banget nih, kenapa ya? Terus udah gitu dia nanya, he has a lot of questions, sampai gue akhirnya sampai kepada kesimpulan gue sendiri. Iya juga ya, if 80% of my time I do the things that I'm not really happy about, ya pantasan aja gue dikit-dikit burnout gitu. Jadi
Mungkin tipsnya juga adalah buat teman-teman di luar sana, if you cannot ask yourself gitu ya with the right questions, mungkin surround yourself with people who can ask you the right questions. Gitu. Benar. That's a great one. Iya. Alright, mungkin itu yang pengen diobrolin. Any closing statement dari Agung? Udah cukup tadi sebenarnya yang lo omongin tuh as a great closing statement sih. Kayak explore waktu masih muda dan ask questions to yourself and also surround yourself with people who will ask questions to you gitu ya. Itu benar banget sih. Kayak dan by the end of the day it can be your spouse, it can be your friend, it can be even your boss gitu ya, yang ngelakuin itu, dan by the end of the day that alignment is the key towards ya ini ya, bagaimana caranya kita nggak burn out ya, karena hustle culture tuh malah bisa bagus aja gitu ya kalau misalnya saatnya tepat dan emang itu yang lo mau gitu kan. Cuman misalignment itu yang bikin kita jadi burn out, dan burn out itulah yang pengen kita hindarin gitu, karena itu negatif gitu sih sebenarnya. Sekali lagi Agung, thank you banget buat waktunya. Welcome di Virtual. Semoga kedepannya kita bisa makin baik lagi manage our self gitu ya, our self awareness, supaya nggak burn out gitu ya, and we can work together even better in the future. Thank you, sehat selalu buat Agung. Dan sehat selalu juga buat teman-teman yang udah nonton. Thank you so much. Terima kasih. Next time kita bakal ngobrol lagi tentang banyak hal. Mungkin boleh kasih komen juga kalau misalnya punya ide-ide topik-topik yang pengen dibahas. But tonton terus episode Circle Table Talk selanjutnya. Thank you.